Gila banget di chapter 1176. Kalian sudah lihat ya, ini panel yang paling heboh loh guys. Aku kira ini villain terbaru ya di dunia atau di RL Buff ini. Ternyata ini adalah Roronoa. Iya, Roronoa ini tampilannya beda banget guys. Udah pakai kacamata, auranya dingin, dan ada hal yang bener-bener atau omongan yang gak kita bisa duga sebelumnya. Di video ini gue bakalan bedah kenapa Zoro sekejam ini terhadap raksasa baru di Elbaf ini. Siapkan makanan kecil atau kopi, karena gue bakalan membahas sampai menuju ke chapter 1177. Jangan skip dulu ya, karena kita akan bahas tentang detail ya kenapa Zoro ini memakai kacamata, dan pasti kalian bakalan ada yang terlewatkan pas kalian baca ini. Kita bahas dulu ya situasi di Elbaf sebelum Zoro ini muncul dan mengacaukan para mental raksasa yang ada di sana. Oda pengen nunjukin nih ya bahwasanya Zoro ini bukanlah sekedar tukang tebas, tapi ada sedikit peran rahasia tentang Zoro ini. Apakah Zoro ini dalam misi penyelamatan, ataukah kacamata yang dimiliki Zoro itu adalah pengendali pikiran musuh? Mari kita bedah panel per panel ya, dimana kita akan mulai dari keputusan para raksasa yang sedikit kehilangan arah. Ingat, Elbaf ini bukanlah negeri biasa. Nah, Elbaf ini dimana sejarah dunia One Piece disembunyikan oleh Oda. Oke, tanpa basa-basi, mari kita bedah di panel pertama ini. Lihat ya, panel pertama ini. Panel ini kita melihat ya situasi para raksasa ini lagi ngobrol nih. Gimana sih cara memulihkan para raksasa yang sudah tewas mengenaskan ini gitu. Istilah membalikan tubuh ini sungguh mistis sekali dan sangat mengerikan di dalam dunia ukuran One Piece ini ya. Ini bukan tentang medis ya, tapi tentang teknologi yang membangkitkan para raksasa mati itu menjadi iblis gitu. Ya wajah si raksasa yang membawa kapak ini ya, dia berpikiran atau nanya ini boleh nggak sih saya tebas gitu kepalanya sekarang. Ini menunjukkan ya bahwa mereka ini lagi dilema sangat besar sekali antara menunjukkan iba dan menunjukkan rasa seorang kesatrianya. Ini siapa sih ya yang menginstruksi gitu, dan kenapa ya para raksasa ini seakan-akan dipaksa gitu untuk tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Ya emang raksasa juga sih. Gue ini agak curiga nih guys. Ada sosok yang paling gue curigain. Di sini kayak ada sosok yang di balik layar yang bereksperimen menggunakan para pejuang Elbaf ini. Jadi ini bagian dari rencana V Garland Garlic, yang dimana dia ingin menciptakan sebuah pasukan abadi dari pemerintah gitu buat jaga pemerintahan. Raksasa itu memang aset yang sangat besar sekali ya. Apalagi mereka mati, habis itu bisa dibangkitkan lagi gitu. Nah, ini dunia bisa dalam bahaya guys. Tapi di situasi tegang dan sangat sedih sekali, tiba-tiba muncullah sosok yang tidak kita duga ini. Muncullah sosok ini benar-benar mengubah ya, penuh dengan bertanya-tanya si para raksasa ini. Sosok itu sangat tenang sekali ya, berdiri di tengah-tengah hadapan para raksasa di belakangnya itu. Karena dia tidak sedikit pun kayak seperti sedih gitu, enggak ya. Boom ya, Zoro ini muncul ya dengan sangat begitu gimana ya, tampilan sangat berbeda sekali dari ada kacamata barunya dan auranya begitu ya, kalian bisa lihat sendiri seperti manga ini ya. Dan Zoro bilang gini, "Oh, kalian tidak tega ya?" Wah, itu ucapan yang diucapkan pedas sekali oleh Zoro ini guys. Terus kan ada kacamata nih. Nah, aku kira ini sebuah aksesoris saja, tapi kayaknya bukan ke aksesoris sih, tapi sebuah alat canggih untuk seperti ya melihat titik lemahnya musuh gitu. Mungkin si Zoro ini dapetin kacamata itu dari Lilith ya, atau bisa dia nemuin sebuah kacamata itu dari laboratorium tersembunyi milik navigator si Rowan itu guys. Mungkin ya dengan kacamata itu Zoro bisa lihat mana yang udah jadi iblis dan mana yang belum jadi iblis. Tapi bukan berarti mana yang kanan dan mana yang kiri seperti yang kalian lihat ya sebelumnya ya, kalau Zoro itu buta arah gitu.
gaya bicara Zoro ini seperti ke wakil apa sih, si Rayleigh itu atau si Miyawak. Nah, dia itu seperti kayak ngasih pelajaran keras gitu kepada para raksasa ini, guys. Nah, Zoro ini pengennya sih raksasa udah jangan menangis saja gitu. Kita bangkit sebagai kesatria untuk melanjutkan ke medan perang ini, gitu maksudnya si Zoro itu, guys. Zoro ini tahu betul ya bahwa di medan perang nanti ini banyak orang yang gak ragu-ragu buat angkat pedangnya. Nih, banyak nih reaksi dari para netizen nih ya. Kita lihat, ada yang bilang nih Zoro ini jahat sekali, dan ada yang bilang juga Zoro ini keren sekali gitu. Gue pikir ini ya guys ya, si Zoro ini lagi ngambil sebuah peran antagonis ya, dimana dia itu memberikan sebuah peran itu karena buat kebaikan raksasa itu sendiri loh. Ya tuh sudut bibirnya ya, dia lihat tersenyum. Nah, tersenyumnya ini bukan penghinaan ya, tapi tersenyumnya ini karena sebuah tantangan gitu. Zoro ini sengaja banget nih mancing amarah ya raksasa, supaya si raksasa ini hakinya itu bangkit. Karena haki itu muncul di saat kondisi kita saat terdesak gitu. Bisa jadi gak sih guys ya, kalau kacamata yang Zoro pakai ini itu buat nahan amarah si Zoro ini, atau hawa nafsu membunuhnya ini biar nggak keluar gitu. Karena kan tahu sendiri kalau Zoro itu kan nggak pernah bisa gitu nahan hawa nafsu membunuhnya gitu, main tebas-tebas aja gitu. Nah, coba kalian tulis di komentar di bawah ini ya. Nah, kita lanjut aja ya di episode atau beberapa nanti kita bakal bahas lagi, oke? See you next. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.